Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldi, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 22202038612111090. Saya akan membawakan materi tentang perbandingan pasar uang dan pasar modal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pasar modal syariah. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah perbandingan pasar uang dan pasar modal. Dari segi pengertian, pasar uang merupakan tempat transaksi untuk instrumen keuangan jangka pendek, biasanya dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Di pasar ini, investor memberikan dana kepada emiten untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek. Nah, itu di wilayah pasar uang. Kemudian, pasar modal. Nah, pasar modal sendiri adalah tempat transaksi untuk instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Pasar modal digunakan oleh perusahaan dan pemerintah untuk mengumpulkan dana bagi proyek jangka panjang. Nah, bisa kita lihat perbedaan yang jelas antara pasar uang dan pasar modal. Yang di sisi lain, pasar uang itu likuiditasnya jangka pendek. Berbeda dengan pasar modal, itu adalah untuk likuiditas jangka panjang seperti obligasi, saham, reksadana, surat berharga syariah. Nah, itu dari segi pengertian. Nah, kemudian jangka waktu itu pasar uang berfokus pada kebutuhan dana jangka pendek, sedangkan pasar modal berorientasi pada investasi jangka panjang. Kemudian instrumen-instrumennya itu yang memiliki perbedaannya adalah di pasar uang, instrumen yang umum diperdagangkan meliputi sertifikat deposito, surat berharga pasar uang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan SBPU, dan treasury bills. Sebaliknya, pasar modal menawarkan saham, obligasi, dan reksadana. Nah, kemudian risiko dan imbal hasilnya. Nah, di pasar uang sendiri memiliki risiko yang lebih rendah dengan imbal hasil yang stabil. Nah, di sini kalau di pasar uang itu risikonya rendah, tapi dengan imbal hasil yang memungkinkan adalah imbal hasil yang stabil. Kemudian di sisi lain, pasar modal memiliki risiko yang lebih tinggi tetapi juga potensi imbal hasil yang lebih besar. Nah, artinya apa? Artinya pasar uang memang memiliki risiko yang lebih rendah, tapi imbal hasil ya stabil, dalam hal ini tidak terlalu besar. Berbeda dengan pasar modal yang memang memiliki risiko yang lebih tinggi, namun potensi imbal hasilnya juga ya lebih besar. Jadi bisa kita lihat dengan kacamata pandang kita adalah semakin besar risiko, semakin besar pula hasil yang dihasilkan. Begitupun dengan risiko yang lebih rendah, ya hasil yang kita dapatkan ya mungkin hanya cukup memuaskan. Nah, di wilayah likuiditas, instrumen di pasar uang lebih liquid dibandingkan dengan instrumen di pasar modal yang mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk dicairkan. Dalam hal ini ya pasar uang itu liquid, namun dibandingkan dengan pasar modal mungkin memerlukan waktu yang lama untuk pencairan. Nah, kemudian perbandingannya, produk pasar uang dan pasar modal itu memiliki perbandingan produk yang berbeda. Nah, dari segi aspek ya jangka waktu, tentunya pasar uang itu kurang dari 1 tahun dibanding dengan pasar modal ya aspeknya itu jangka waktunya ya lebih dari 1 tahun. Kemudian ya tadi yang setelah saya jelaskan tadi, yang pertama adalah instrumennya. Instrumen dari pasar uang itu ya berupa sertifikat, deposito, SBPU. Nah, dibanding dengan pasar modal ya seperti yang kita ketahui saat ini, saham, obligasi, reksadana. Nah, dari segi risiko ya tentunya pasar uang risikonya lebih rendah, pasar modal risikonya lebih tinggi. Likuiditasnya juga pun begitu, pasar uang tinggi namun pasar modal itu lebih rendah likuiditasnya. Namun jika kita berbicara tentang apa yang menjadi aspek tujuannya ya itu di wilayah pasar uang memenuhi kebutuhan likuiditas, pasar modal ya investasi untuk jangka panjang. Kemudian kalau kita berbicara tentang sebuah prinsip-prinsip yang ada pada pasar uang dan pasar modal, prinsip syariah di pasar uang itu yang pertama adalah larangan riba, di mana kita transaksi yang melibatkan dilarang adanya bunga. Kemudian transaksinya itu harus halal, dalam artian ya transaksi yang tidak melihat objek haram diperbolehkan, tidak melibatkan objek haram. Kemudian bagi hasilnya itu ya pembagian keuntungan harus adil dan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
Kemudian kalau misalkan prinsip syariah di pasar modal, nah larangan riba dan gharar, di mana transaksi yang mengandung unsur riba atau ketidakpastian itu dilarang. Kemudian larangan maisir, yaitu transaksi spekulatif dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan di wilayah perbandingan pasar uang dan pasar modal. Apa saja produk pasar uang dan pasar modal, kemudian apa yang menjadi sebuah prinsip-prinsip syariah pada pasar uang dan pasar modal. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.